Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Sayyidina Muhammad bin Abdillah kepada yang sedang menyalakan mereka teraskan sambil aja. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkehendak mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini untuk menggali ilmu Allah yang tidak terbatas dalam dan luasnya melalui tetesan ilmu lewat para ulama yang ada pada kita. Kita meneruskan sekarang fotokopian ke-13 nomor 6 dari sifat Allah yang wajib. Jadi masih 14 lagi ya. Paling tidak 14 pekan lagi. Dan mungkin nomor 6 ini sifat wahdaniyah tidak akan kurang dari 2 kali pertemuan. Ini baru sepotongnya. Wajibu dan wajib bihaqihi ta'ala, dalam hak Allah Ta'ala. Wajibnya ingat wajib akli ya. Wajib akli itu akal tidak menerima kalau tidak ada, dan akal ini kebenaran akal yang sehat dilindungi oleh Al-Quran, dianjurkan oleh Al-Quran. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak menggunakan akal? Jadi akal juga harus dijadikan salah satu dalil akli. Nah, menurut akal wajibu bihaqqi ta'ala, wajib dalam Allah Ta'ala. Akal tidak menerima kalau Allah tidak sifat al-wahdaniyah, wujud tidak bako mukhalafatul hawadisi yang dinasi wahdaniyah. Wahdaniyah fiddati dalam dat, wa fisifati dalam sifat, wa fil af'ali dan dalam pekerjaan. Kita rinci, Allah bersifat wahdaniyah dalam dat itu apa? Wa makna wahdaniyati fil dzati, yang dimaksud dengan makna wahdaniyah fil dzati dalam dat, annaha, bahwasanya wahdaniyah itu laisat murakkabatan, tidak tersusun, tidak terdiri, min ajza'in, dari bagian-bagian, muta'addidatin, yang berbilang. Berbilang itu paling tidak 1/10, 1/9, 1/8 sampai 1, 2, 3. Nah, tidak begitu. Wahdaniyah tidak, ingat kepada la ilaha illallah, la mawjudah
bidzati munfasilun illallah. Allah itu bukan gabungan, satunya Allah bukan gabungan. Kalau kita masing-masing gabungan, Jalaluddin Asy-Syatibi gabungan dari 12 bersaudara laki-laki semua. Sekarang tinggal 6, yang 12 itu satu seminggu yang lalu meninggal, itu gabungan, dan itu gabungan ke samping ya, gabungan ke atasnya ada ayah, ada kakek, dan terus sampai Nabi Adam, itu gabungan. Kemudian gabungan ke bawah ada anak 7, masih ada semuanya, menantu 2, cucu 21, itu gabungan. Nah Allah satunya tidak begitu. Allah satunya tidak menggabung kepada yang lain, tidak ada ayahnya, tidak ada istrinya, Bunda Maria, tidak ada putranya. Kalau ada istrinya, ada anaknya. Ada pertanyaan berikutnya, siapa ketuanya, siapa Allahnya, dan seterusnya. Nah, itu satu bidat, dan satunya Allah tidak terdiri dari unsur-unsur. Barusan contohnya manusia, lawannya seperti Jalaluddin barusan. Sekarang mau ke telunjuk, ini satu telunjuk dulu, tapi gabungan dari yang 5. Yang 5 ini gabungan dari 20, dan dari 10 lagi 20. Satunya ini terdiri dari unsur-unsur, itu la ilallah, la mawjuda fiddati mutasilun, ini memutasil, nyambung, ada kukunya. Kemudian yang kedua, ketiga itu terdiri dari unsur-unsur. Diri kita juga terdiri dari kepala, 2 tangan, badan, dan ke bawah itu unsur-unsur. Satunya Allah, ahad itu begitu, Allah. Wahdaniyat itu begitu, tidak menggabung dan tidak terdiri dari unsur-unsur. Wa makna wahdaniyati fi sifati, ada makna wahdaniyati sifat dalam sifat, annahu, bahwasanya laisa lahu, tidak ada bagi Allah, sifatani, 2 sifat, fa'aksara, lebih, min jinsin wahidin, dari satu jenis. Sifat Allah itu menurut Imam Hasan al-Ash'ari 20 ya, wujud tidak makhluk mukhalafatu lil hawadisi. Nah yang 20 itu masing-masingnya tidak terdiri dari 2 atau lebih, 1. Contoh, sama mendengar saja, tidak terdiri unsur-unsur, tidak ada syarat mendengar. Kalau kita mah mendengarnya ada syarat, pakai pengeras suara. Kita bisa mendengar apabila telinganya tidak ditutup. Kalau ditutup mah diri sendiri juga tidak mendengar. Ada setengah mendengar, ada katorekannya kita. Nah, Allah mah mendengar, 1 mendengar.
Kenapa begitu? Karena Allah mendengarnya dengan sifat sama. Kalau kita mah dengan telinganya ada masalah, dia tidak bisa mendengar. Suaranya kecil, jadi kita mendengarnya banyak ya. Bisa mendengar pakai apabila suaranya keras, apabila telinganya tidak ditutup, apabila tidak terhalang. Jadi satu sifat yang ada pada diri kita macam-macam. Kalau Allah mendengar, melihat, mengetahui, udah satu saja, tidak ada penghalang lagi. Kita melihat apabila matanya melotot, apabila terang benderang. Nah, kita sekarang sedang melihat itu ada ketergantungan, tergantung apabila melotot, apabila yang dilihatnya tidak dihalangi, apabila listriknya tidak mati. Banyak apabila yang kepada kita. Kudrat ini seperti dua kudrat tidak Allah. Kita puasa, puasanya banyak. Puasa datang ke sini apabila sehat, apabila tidak dilarang oleh, tidak ada larangan, apabila punya ongkos dan banyak. Allah puasa saja, tidak ada menghalangi lagi. Walaisa, dan tidak ada ligoirihi bagi selain Allah. Sifat pun sifat tidak ada bagi selain Allah. Sifat pun suatu sifat tusyabihu yang menyerupai sifat tahu ta'ala, sifat Allah ta'ala. Jangan berhenti dalam sifatnya ya. Sifat tahu tidak boleh. Sifat tahu dengan sifat Allah Ta'ala, tidak ada siapapun selain Allah yang menyerupai sifat Allah Ta'ala. Kalau selain Allah mah sifatnya itu pakai alat. Kita seperti tadi melihat karena dengan mata melihatnya itu. Hidup kita dengan bernapas. Kalau Allah mah dengan sifatnya, sifat hayat. Tidak ada yang punya sifat hayat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mempunyai sifat sama, basar dan seterusnya selain Allah Ta'ala. Wa makna wahdaniyati, dan makna wahdaniyat fil af'ali dalam pekerjaan, annahu bahwasanya huna itu menurut ilmanahu dhamir sya'an, tidak ada rujuk kembali kemana, karena setelahnya ada nafi laisa, annahu bahwasanya laisa tidak ada diguirihi bagi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala fi'lun suatu pekerjaan minal af'ali dari pekerjaan yang mendatangkan hasil. Ada tambahan terjemahan. Tidak ada punya pekerjaan, tidak ada yang punya pekerjaan yang mendatangkan hasil. Dokter pekerjaannya apa? Mengobati. Nah, mengobatinya tidak mendatangkan hasil, tidak bisa menyembuhkan, hanya bisa mengobati. Yang menyembuhkan Allah.
Kalau dokter bisa menyembuhkan, pasti tidak akan ada yang sakit, apalagi mati. Tidak akan ada. Guru tidak bisa memberi ilmu, hanya bisa ngajar. Kalau guru bisa memberikan ilmu, pasti tidak ada anak guru yang tidak naik, ya, tidak ada anak guru yang bodoh. Punten. Di sini itu ada salah seorang yang hadir, putra guru tidak naik kelas. Kalau tidak yang ngaku, saya ngaku. Saya kelas 5 SD itu tidak naik kelas. Putra guru saya, putra guru agama. Dan guru agamanya ayahanda itu ngajar di SD itu. Ya, tapi dengan baiknya ayahanda ketika tidak naik kelas, nggak apa-apa. Masih, karena adik itu baru kelas 1, saya sudah kelas 5. Nah, takdir Allah, adik pun kelas 5 tidak pada kelas 6 lagi, langsung suruh ikut ujian. Namanya UU Sulaiman, karena terdaftar di kelas 6-nya tidak ada Sulaiman, diganti namanya ada Saifuddin, jadi Saifuddin sampai sekarang. Itu asbab nuzulnya Saifuddin, karena dikasihnya dihibur ayahanda itu, anaknya luar biasa cerdasnya. Nah, saya tidak naik kelas. Ya, dulu mah sakit hati dulu, tapi melayu-layuan yang luar biasa, jadi mau meneruskan. Dan oh iya, ya, mau ke pasir itu. Iya, lagi pasir ya. Kemana itu? Dari kelompok pasir. Oh, Kali mana? salah masuk. Kebetulan jauhnya beda. Ini Di Cianjur di mana? Oh, jadi Di Cianjur, SD, SMP di Cianjur. Cianjur di desa Pasir Kuning. Sekarang masih ada desa Pasir Kuning itu. Jadi namanya di pemekaran desa Sukamaju dan desa Sukamaju. Cibober. Dihiburnya lagi, ya kuliah hanya 2 tahun saja, jadi sarjana. Banyak lagi cerita tentang Rasul. Masalah mana? Oh, taksi di sana. Ya. Nah, kalau kita itu sedang menolong. Ya, itu diulangi. Annahu laisa li ghairihi ta'ala fi'lun min al-af'ali, bahwasanya bagi selain Allah Ta'ala tidak punya pekerjaan yang mendatangkan hasil. Guru tidak bisa memberi ilmu, hanya bisa mengajar. Dokter mengobati. Kalau bisa harus menegur itu, meluruskan. Pengobatan tradisional bisa menyembuhkan, bukan menyembuhkan, bisa mengobati gitu. Bisa menuntun
menuntut apabila berobat tidak sembuh, saya tidak sembuh. Makanya mengobati ya, bukan menyembuhkan. Orang dagang bisanya menjual aja, tidak mendatangkan untung. Yang mendatangkan untung hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari wayang ibu sampai minal af'am diambilnya dari tati ya. Tati itu kalau dipijat. Halaman 32. Karangan Dua Ajunan Khair Afandi Tati. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala surat Al-Maidah ayat 73 sampai 74. Ayat 73 itu laqad kafara alladziina qalu, sungguh benar-benar kufur orang yang mengatakan innallaha, sungguh Allah salisu salasatin, ketiga dari tiga Tuhan, trinitas ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Harus ditanyakan itu, dan di dalam hati kita menolak. Tidak boleh analis, ya itu pendapat dia. Dalam hati kita tidak bisa menerima akal kalau ada Tuhan Anak, mana cucunya, Tuhan Ibu, mana mertuanya, dan seterusnya. Wa ma min ilahin illa ilahun wahidun, tidak ada suatu Tuhan selain Allah, ilahun wahidun. Kemudian surat An-Nahl ayat 51-nya sampai 53. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahaini itsnaini innama huwa ilahu wahid fa iyaya farhabun. Itu diantaranya dari 3 ayat. Allah berfirman, jangan menjadikan kalian dua Tuhan, sungguh Dia itu ilahun wahid. Bisa dilihat aja dalam ayat. Kemudian surat Al-Anbiya-nya, laukana fihima alihatun fasadata wa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Menurut firman Allah yang mutlak benar, andai kata di bumi dan langit itu banyak Tuhan lebih dari satu, lafaz sadaqah pasti rusak. Taksin. Jadi dari yang kemarin. Dia taksin kan ya? Iya di sana. Oh ya, bukan di sini. Ya salah, apa yang dia bicara? Nggak ada yang kenal. Oh nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Kayaknya Bapak banyak yang salah Bapak salah. Dan kemarin teh darinya Pak Erinya bilang mau di sini. Saya bilang ini kan udah jaga rutin. Iya. Andai kata memang Pak Eri tetap mau di sini, saya pasti laporan ke Ibu. Iya. Tapi dia soalnya saya udah update menyarankan. Jadi saya enggak. Ada Kalau di bahasa kami itu dulu warna. apa sih? Ada pintu bagi saya pohon. Harusnya kan itu ada grupnya. Iya. Salah. Itu kenapa terlambat itu datang? Ceritanya apa?
satu pasti beda pendapat dengan pada kuasa belajarnya. Makanya Bapak Sadaka pasti bumi dan langit ini rusak. Ada istri dua juga. Riset tidak resmi yang isi lebih dari satu itu di kalangan ustad itu yang benar runtut laut kurang dari 10%, Pak. Yang baik ini dari kalangan ustad risetnya, ustad yang nyandung gitu ya di Indonesia. Nah, apalagi suami dua gitu. Apalagi Tuhan dua. Surat Al-Ikhlas mah gak usah dibaca ya, udah hafal semuanya. Nah, sekarang qala Syekh Adham Al-Asimi berpendapat Syekh Adham Al-Asimi fi lamahatil wahdaniyah. Lamahatil wahdaniyah itu kalau ingin tahu di YouTube aja ditulis lamahatil wahdaniyah. Itu ulama Mesir yang mengisi di sana. Benar, lamahat itu lintasan tentang wahdaniyah. Banyak lamahat Ar-Rahman wal Ala, itu An-Nikmah wal Ala. Lamahat apa saja kalau ingin menanyakan sesuatu itu di YouTube itu adanya, dan langsung ucapannya. Nah, kebetulan ada anak, tolong direkam dengan tulisan itu. Ya, tapi tidak bisa direkam dengan tulisan. Jadi ceramahnya itu jadi tulisan. Kemudian diresumkannya ini perkataannya. Asal nisbah, asal pokok, asalnya asal pokok. Anisbah, nisbah itu hubungan al-wihdah. Punten, Islam jadi Islami, orang Indonesia jadi Indonesia, jadi Indonesia. Orang Bandung Jin. Kemudian Imam Syafi'i jadi Syafi'i, Malik Maliki. Nah, Wahid itu jadi Wahdi. Anak pula sifat wahdiyah. Kita ucapkan sifatul wahdiyah di lugah, dalam lugah itu. Jadi wahid itu atau wihdah jadi wahdiyah. Dalam bahasa begitu menunjukkan wahid satu, satuan, golongan satu, tunggal jadi wahdiyah. Walakin akan tetapi zidat al-alif wa nun, ditambahkan alif dan nun. Wahdiyah jadi wahdaniyah, ya, mubalaghatan untuk menunjukkan sangat itu wahdaniyah. Jadi sangat tunggalnya. Ya sangatnya itu tadi tidak tersusun dari bagian-bagian dari juz ya. Sifat
wahdaniyat, sifat yang sangat satu, satunya banget, satunya itu tidak terdiri dari bagian-bagian, bukan gabungan dan bukan terdiri dari unsur-unsur. Satunya tidak menggabung kepada yang lain dan bukan gabungan. Jadi wahdaniyat itu amat sangat satu, satu tidak terdiri dari unsur-unsur. Itu betul satu. Banget satunya itu Bapak Kiai Haji Mayor Makmum Cililin. Makanya ahad itu sahiji. Allahu ahad, katakan Allah itu sahiji, bukan hiji. Bahasa Sunda sahiji. Jadi dalam bahasa Indonesia mah tunggal esa. Kalau tidak ada lagi mungkin kata ucapannya. Satunya beda dari yang lain dan mungkin tidak wajib menyebut esa kepada selain Allah ya. Maka ditambah Maha Esa itu. Karena tidak ada lagi ucapannya harusnya apa di dalam bahasa Arab ahad, wahdaniyah sifatnya itu. Wahdaniyah itu dari wahdah, dari wahid ya. Menunjukkan nisbah. Nisbah itu menghubungkan Islam jadi Islami. Dari kusdain bukan dari kusdanya. Wahada, dan ini mustahdamun digunakan fil lughati dalam bahasa itu. Fanisbah, maka hubungannya ilal wahid menunjukkan wahid, golongan wahid. Awil wahda, ada wihdah, bisa wihdah. Wihdah persatuan, satuan, wahdah. Dibacanya bisa wihdah, bisa wadah, makanya ditulis dua-duanya. Wahdiyah, wa idza balagna, apabila kita mubalaghahkan, mubalaghah mengamal sangatkan gitu. Sangat satu ini mah maha ya, memahakan. Purna kita ucapkan al-wahdaniyah. Jadi ini asal usul wahdaniyah begitu, dari wahdah menuju pakai nisbat, ya nisbat. Ya nisbat itu menunjukkan bangsa, bagian, kelompok. Kama yaquluna, seperti mereka berkata, Al-Imam Az-Zarqani. Sudah mendengar Imam Zarqani? Gimana? Wafatnya itu tahun 70-an. Seorang kiai di Cianjur, Ajengan Zarqani. Tidak tahu, ada di ulama salaf juga ada Zarqani. Zarqani itu dari apa asalnya? Itu nisbahnya ila azraq. Azraq itu apa? Yang mendekati, ada hijau, ada biru. Yang antara hijau dan biru apa itu? Ungu ya. Nah, ungu. Di nama Sasuna apa power ya? Power.
bajunya ungu di sini? Nggak ada. Kalau itu warna ungu. Nah, itu asro, golongan asro, zarki, bukan jarko ya, zarki, pakai kasih zarki. Golongan satu wahdi, kalau anda jadi wahdaniyah tadi zarko, asro, jadi zarki. Dimubalaghahkan minhu daripadanya jadi zarqani, dari asro asalnya. Imam Zarqani. Zarqani. Imam ungu. Bajunya ungu-ungu, nah itu Zarqani. Kelompok ungu gitu Zarqani. Seragam ungu. Ahmari gitu Ya. Kalau merah ahmari. Iya, ahmari banget, malamnya hamroni. Hamrani kalau itu kalau ininya pakai istighfar dia. Wa kadzalika as-sifatu, begitu juga sifat allati yang nahnu fiha, kita pihak dalam hal itu, yaitu wahdaniyat. Wahdani ablagu, menunjukkan amat sangat min wahdi. Wahdani itu tapi pakai tak butuh karena sifatnya wahdaniyah. Fallahu subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala itu wahidun, satu, bidatihi dalam datnya, maknanya anna dzatallahi, bahwa zat Allah laisat murakkabatan, tidak tersusun, min ajza'il, dari juz-juz, dari bagian-bagian, kadawatina, seperti dak kita mah terdiri dari bagian-bagiannya. Ada bagian kepala, ada bagian tangan, ada bagian badan. Di badan juga ada bagian-bagian lagi, ada dadanya, dada juga ada bagiannya lagi ya. Ada putingnya, ada hidungnya, dan seterusnya. Ke bawah juga ada bagian-bagian lagi. Ada lututnya. Ada di kaki itu, ada lutut, ada paha, dan seterusnya. Kadawatina, seperti dat kita, al-makhlukin, para makhluk. Ini makhlukin, pakai iyanya itu makhlukin, seperti nahnul muslimin dinasabkan, itu menunjukkan ikhtisas yang khusus. Nahnul muslimin, kita orang muslim. Nahnul makhlukin, kita sebagai makhluk. Kadawatinal makhlukin, seperti dan kita sebagai makhluk. Itu terdiri dari unsur-unsur kita sebagai makhluk itu. Dan ada gabungannya masing-masing, sebahagian dari sekian bagian ya. Jangan terlalu jauh, awit tawilah, atau seperti meja. Nah, meja juga ada kakinya meja, ada ininya, tempat pegangannya, dan ada tempat berdirinya meja. Terdiri meja itu ada kursinya, pasangannya. Aukal ajsam, atau seperti jasmani, ada jasmani kursi. Nah, Allah tidak begitu.
takunu adanya murakkabatan tersusun. Amma dzatullahi adapun zat Allah wahya wahidatun, maka zat Allah itu wahidatun, satu fi dzatihi dalam zatnya. Laisat dzatuhu tidaklah zat Allah murakkabatan tersusun min ajza'in dari bagian-bagian kadawatina seperti zat kita. Mungkin masih ada yang bertanya apa itu zat? Zat itu yang terkena sifat. Zat itu ada zat peci ini, sifatnya peci hitam, zatnya ini. Zat itu yang terkena sifat. Ada zat kursi, ada zat meja, zat wadakulu, dan kita mengucapkan wallahu wahidun, Allah itu satu fi dalam zatnya. Bimana maksudnya secara simpelnya bimana dengan arti annahu bahwasanya la yujadu tidak ada hunaka di sana. Di sana di mana? Di mana-mana. Kalau dari ibu-ibu mah di sana teh di bapak-bapak, dari bapak-bapak di sana teh di ibu-ibu. Dari masjid mah di sana itu di luar masjid dan seterusnya itu di sana. Nah di sana dimanapun tidak ada ilahun akhar dan ikhwal akhar itu ada kasar di sana, itu mah nyawang aja. Layu jadu tidak ada gunakan di sana ilahun akharu, Tuhan yang lain ghairullahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wahidun satu fi dzatihi dalam zatnya, yakni dzatuhu, zatnya itu laisat murakkabatan, tidak tersusun-susun, wala yujadu dan tidak ada ilahun Tuhan ghairuhu selain Allah. Nu'minu kita beriman bi ilahin wahidin kepada ilah yang satu. Masih ada 20 menit karena sudah lama tidak bertemu dan barangkali sudah banyak yang disampaikan. Barangkali ada yang harus didalami, pertanyaan atau pertanyaan apa saja, maka Tanya Pak Ustaz, kan wajibun itu wajib akli ya. Terus ini zat Allah itu tidak dibagi-bagi, tidak terbagi-bagi seperti kita manusia. Ini menerimanya kita gimana ya? Jadi kita, saya kira kalau menurut saya kan, jadi terbayangnya gimana gitu orang banyak yang tanya. di mana orang Allah itu gimana itu, zat Allah itu kan zat Allah. Nah, ada orang Kristen yang pernah mengatakan kepada saya, kalau Allah itu zat Allah itu harus ada wujudnya, sebab harus masuk akal katanya. Itu kira-kira. Ya, sebab wajibul akli itu. Ya, mungkin bisa. menurut akal juga tidak bisa dimengerti kalau Allah mempunyai tempat. Iya. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Ya.
beda dengan sesuatu itu dari Allah. Beda dengan sesuatu, jadi harus beda. Termasuk tidak mempunyai tempat. Kalau sama dengan kita mah tidak masuk akal. Ada tempatnya berarti sama dengan kita. Kalau sama dengan kita bukan Allah. Sebenarnya tidak masuk di akal itu kalau sama dengan kita. Ya, makasih Pak. Ya, tidak terbatas waktu dan ruang kalau Iya. Sifatnya kan goib ya, kalian pakai Goib. sifatnya goib dan kita hanya bisa dengan iman ya. Betul. Bahasa yang benarnya goib, bukan goib. Goib, goib. Goib. Kalau goib mah bisa muncul. Domir goib itu kuat. Kuat itu di luar ada bisa datang ke sini itu goib. Di dalam Al-Quran juga waladhi yu'minuna bil Nabi dari kita udah bermutakin alladhi yu'minuna bil goibi, beriman kepada yang goib. Ya Allah maha goib. Di bahasa Sunda maha gaib ya, maha goib sebenarnya. Allah itu maha goib. Nah, malaikat goib ya, tapi pernah bertemu dengan Rasulullah, bahkan Umar bin Khattab pernah melihat kepada malaikat. Nah, kalau kepada yang goib beriman, apa susahnya kepada yang dohir? Di dalam Al-Quran, dalam hadis itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir. Tidak ada dalam hadis dalam Quran siapa yang iman kepada Allah dan malaikatnya, tidak ada ya. Pada hari akhir saja. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir. Karena belum ada yang melihat secara dohir, secara kasat mata gitu ya dengan Allah dan hari akhir. Kepada yang goib, Allah yang maha goib, dan kepada hari akhir apabila sudah beriman, apalagi kepada yang dohir malaikat. Bapak juga bisa saja dalam mimpi bertemu dengan malaikat, dan tidak mungkin, tidak mustahil orang bisa bertemu dengan malaikat itu. Kalau malaikat memunculkan, ya khususnya Umar bin Khattab pernah melihat kan, datang kepada Rasul berpakaian cumpang camping, rambutnya rapi, pantesannya kusut-kusut tapi rapi saja. Sampai bertanya, aneh, sabda Rasulullah, Jibril apakah yu'alimuka, datang kepadamu mengajarmu. Nah, ada yang pernah bertemu dengan malaikat. Seseorang orang soleh di kamar sendirian, ini ada dalam fikihnya begitu. Apabila kita di kamar beribadah aja kepada Allah, sedang ibadah saum, bisa saum apa saja, bisa saum yang Kemis, bisa Ramadan. Kemudian muncul membawa makanan, ada dikunci dan masih tempat terkunci, tapi beri makanan. Itu berarti malaikat datang memberi makanan, bisa halal, bisa tidak batal makan itu. Kalau kita sedang saum terkunci, tiba-tiba muncul dan mengaku malaikat, bisa saja muncul. Itu dalam begini. Pertanyaannya batal apa tidaknya begitu? Kalau begitu tidak, katanya. Berarti kalau aku malaikat, maka malaikat tidak akan berdusta dan tidak akan bisa diserupai oleh setan. Nah, jadi tidak gaib maksudnya mah hanya Allah yang maha goib itu dengan hari akhir. Hari akhir siapapun termasuk Rasulullah baru bertemu dengan hari akhir. Hari akhir nanti karena belum ada harinya juga ya. Masih apabila iman kepada Allah dan hari akhir, bisa beriman kepada yang lainnya. Mudah beriman kepada Rasul, banyak yang sudah bertemu dengan Rasul. Dan kita juga tidak mustahil bisa bertemu dengan Rasul dalam mimpi.
Dengan Quran kita bertemu kan? Yu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dengan kita bertemu dengan dan tidak terjangkau dengan akal kita. Wabil qadari khairi wa syarrihi, kepada qadar baik dan buruknya kita tiap hari bertemu dengan qadar. Banyak yang tidak terjangkau dengan akal kita. Termasuk sakit kita kan sudah dijaga kesehatan tapi sakit juga. Kemudian kita jadi beruban ya Pak, yang sudah beruban itu tidak bisa diusahakan lagi. Setelah pun disemir muncul putih lagi aja. Itu pada juga termasuk bertemu. Nah, tidak ada yang belum ada yang bertemu dengan Allah seperti insya Allah nanti orang di surga akan melihat Allah. Rasulullah juga pernah bertemu dengan yang akan dilihat di surga Firdaus, karena belum ada. Surga Firdaus harus melewati hari kiamat dulu, belum ada hari kiamatnya juga. Yang peristiwa itu pakai peristiwa Nabi Musa itu kan ini waktu di Bukit Tursina itu kan bagaimana itu sebetulnya nah, di situ juga di dalam Al-Qur'annya lupa lagi, lantarani tidak akan bisa melihat kepadaku, lupa lagi ayatnya deh. Jadi yang hakiki seperti di surga nanti belum ada, karena belum ada surganya juga. Nabi Musa juga belum, kalau yang disebutkan goibnya itu dibuka hijab waktu itu dan mulai sampai disebutkan dalam Al-Quran sampai terkapar kan, sampai bahasa kilta sama pingsan itu belum ada hakikinya. Wallahu a'lam. Jadi percaya kepada yang goib itu berarti kita harus percaya terhadap Allah dan hari akhir. Karena malaikat pun pernah kelihatan. Ya. Jadi hanya itu sebenarnya Tuhan ya. Itulah. Ya. Kalau malaikat maha goib ya. Maha goib. Kalau Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir itu maha goib, alladzina yu'minu bil goib. Ya. Kalau malaikatnya bisa, tapi bentuk aslinya tidak akan kuat semuanya juga. Hanya para nabi ya bentuk asli namanya. Dan suatu sekarang ini ada pendapat yang goib itu pertama Allah, kedua malaikat, ketiga hari akhir. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya yang maha goib hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya pertanyaan yaitu disebutkan di dalam hadis Al-Quran, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Standar iman kepada dan hari akhir yang paling goib. Malaikat kadang-kadang muncul, kadang-kadang goib ya, malaikat goib. Karena itu buktinya kadang-kadang muncul seperti kepada Rasulullah. Nah, hanya itu terbatas. Aslinya malaikat yang jamnya sayap sampai masih maghrib kan. Rasulullah juga mungkin ada keterbatasan sampai pingsan kan, Rasulullah juga sampai menggigil dan minta dihibur di antaranya oleh Warqah bin Naufal. Itu yang tidak maha goib, tidak maha goib, malaikat. Kalau sama yang goib mah kita bisa bertemu ya. Bisa saja. Karena dia lagi pergi mungkin. Goib itu kan pergi, yang lagi tidak ada. Goib tidak hadir. Iya, hadir. Jadi bisa ketemu kalau dengan yang goib ya. Lawannya hadir. Ya kadang-kadang hadir. Ya kalau di absen kan goib. Mohon. Kadang-kadang hadir. Iya kadang-kadang hadir. Bisa ketemu.
Domil goib. Ya. KGI kadang habis di dalam kehidupan kita. Ada saudara kita meninggal. Kok tiba-tiba bisa betul nggak itu siapa yang hadir? Kadang-kadang dia bertemu begitu. Ya, itu. Kadang-kadang sahabat kita meluk-meluk kita minta maaf ya. Itu sepertinya siapa sih itu? Ya Itu itu. goib juga. Ya goib. Goib. Tapi Takdir Allah bisa saja dipertemukan, paling tidak mah dalam mimpi. iya betul. Dan mimpi itu kan ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada bunga tidur, ada dari setan mimpi itu. Tergantung sebelum tidurnya. Apabila terkondisi sebelum tidurnya itu ingat kepada Allah, bahkan sehari-harinya baik, itu ketika tidur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebelum tidurnya aut-autan brengsek, nah ketika tidurnya juga mimpinya mimpi berantem, itu bisa dari setan. Kalau sebelum tidurnya tidak terkondisi dan tidak juga maksiat, begitu tidur itu mimpi makan, itu mah bunga tidur. Ini menurut Syekh Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, ada yang dari Allah husnudan pernah mimpi. Dalam mimpi itu mimpi bertemu dengan nenek yang sejak kecil ngurus dan husnudan. Nenek itu paling cinta kepada saya gitu. Bukti paling cinta itu sebelum wafatnya anaknya kumpul di situ, tapi yang dipanggil dan digalen sama diciuman cuma saya gitu. Itu pede namanya paling dicintai oleh nenek gitu. Nah, setelah sekian puluh tahun mimpinya nenek itu menegur dengan bahasa Sunda, bereskan kemana cina itu teh, itu sawah jariah gini-gini, hilang aja dalam mimpi. Tapi rasa diberi amanat itu harus membereskan. Ternyata sawah jariah dari nenek itu sudah pindah tangan ke sini, dari sini pindah ke sini, orka keempat ke sini. Sudah digadaikannya sekian puluh tahun yang lalu, tidak kurang dari 20 tahunan, 300.000 seberapa itu. Nah, dibereskan ya alhamdulillah sekali saja karena kebetulan punya uang ditebus saja, kemudian dititipkan untuk jadi kemakmuran masjid itu. Alhamdulillah itu dari mimpi ternyata betul. Nah, ini mah betul kan mimpi itu. Memang itu goib itu muncul dari dalam tidur. Dan ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak bisa ada yang meluruskan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, qaimatun daimatun, yang terus menerus tiada berhenti. Berkehendaknya Allah, sifat Allah, tidak ada yang kebetulan ya dengan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja terjadi, Bapak, bisa lewat mimpi, bisa saja perasaan dohir. Kalau menurut ilmu jiwa halusinasi ya, halus seperti nasi. Semuanya yang terjadi tidak ada yang keluar dari iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Wallahu a'lam.
Ada 5 menit lagi. Kenapa pakai selalu kita menggunakan terminologi zat Allah? Kenapa tidak langsung aja Allah aja gitu? Selalu kita selalu menggunakan terminologi zat. Allah mempunyai zat, Allah mempunyai sifat. Allah nama Allah salah satu dari Asmaul Husna. Nah, kalau zat itu ada yang jirim, ya kita mandatnya jirim jasmani, dohirna Allah goib. Itu tidak tahu apalagi terjemahnya, terminologinya selain zat gitu ya. Dalam bahasa Indonesia juga zat aja. Jadi bahasa yang nggak ada kata lain ya kayaknya. Kalau Bapak menemukan atau saya pikir. Dan itu ketika ditanyakan juga yang terkena sifat. Kursi mendatnya ini sifatnya coklat, persegi itu sifatnya. Datnya kursi begitu ada kakinya, itu sifatnya. Nah, dan Allah mempunyai sifat, tapi dan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Itu aja. Allah. Ada pertanyaan anak saya sebelum masuk SD, diajarkan tauhid. Kata tetehnya itu, kalau Allah kapan mandinya? Kata tetehnya itu, ini adik nih. Kata tetehnya, Allah mendekati imamnya amin. Nah, kira-kira menjawabnya bagaimana, Bu? Kira-kira. Pokoknya jawab nanti harus dari sifat Allah aja. Secara keseluruhan, untuk ngerti dan tidaknya nanti Allah memberi hidayah. Gak usah dipaksakan, kita harus ngerti kepada dia. Dijawabnya, bertolaknya tadi Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah itu bukan manusia, Allah itu beda dengan makhluk, gitu aja. Ya sampai diam gitu, tidak bertanya lagi. Ya mungkin hakikatnya masih diamkan oleh Allah, mungkin tidak ya oleh Allah insya Allah. Ya kita juga harus menjawabnya gitu. Pokoknya Allah beda dengan makhluk, Allah itu bukan manusia, Allah bukan ini terus aja. Sampai gitu udah lari lagi gitu ya, ngobrol lagi. Walam yakul kufuwan ahad, beda dengan siapapun beda dengan Allah. Kalau tidak dijawab, ya Allah tidak mandi, salah dia tidak mandi, berarti buru-buru. Kalau mandi salah juga, udah ada jawabannya dari Allah. Walam yakul kufuwan ahad yang diterjemahkan, bukan makhluk Allah itu. Udah sampai sekarang tidak bertanya lagi. Wallahu a'lam. Allahumma sholli wa sallim. Mana sahabat terakhir? Kalau kami sakaratul mautnya harus dibukakan tabir alam mati. Dalam sebuah ayat nanti kami dari sakaratul maut sebenarnya. Kalau sakaratul maut, Misalkan dibukakan alam tabir alam berikutnya orang tidak terus terang orang nasib kurang di akhirat apakah sudah perkenalkan dari sakaratul mautnya tersebut? ada yang dibuka hijab, ada yang tidak semuanya. Sebenarnya nggak sama dalam surat Qaf ayat 50, ayat 22. Ada yang itu, ada juga yang tidak dibukakan. Ada yang dibuka hijab, ada yang tidak. Wallahu a'lam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin.
وصحبه أجمعين. اللهم أصل لنا ديننا أنت وعصمة أمرنا وأصل لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصل لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. نسألك اللهم الإجابة من كرامكم القرآن وفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.